Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak Novi Dianatasya, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu dari Prodi Manajemen kelas 103. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mencoba mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi sebagai tugas UTS semester 1. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta anggota-anggota dari kelompok 9, ya, kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Akbar Ikhwanul Farisi, biasa dipanggil sama teman-teman Kak Akbar. Lalu yang kedua ada Andre Isaya, atau biasa kami panggil Kak Andre. Yang ketiga ada Azhar Fatimah Azahra, atau biasa kami panggil Kak Azhar. Lalu yang keempat ada Claudia Carnila, biasa kami panggil Kak Rila. Dan yang terakhir ada Devi Umayah, atau biasa kami panggil Kak Devi. Berikut adalah outline dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami akan membahas tentang konsep pengantar teknologi informasi. Lalu yang kedua, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan komputer. Yang ketiga, tentang CPU atau Central Processing Unit. Yang keempat, tentang memori. Yang kelima, tentang perangkat input dan output. Dan yang terakhir, kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang konsep pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirim informasi. TI berperan penting dalam berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, serta mempengaruhi cara kita untuk berinteraksi. Pada umumnya, TI melibatkan penggunaan sistem komputer dan perangkat lunak untuk mengelola informasi, yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data. Fungsi dan tujuan dari kita mempelajari teknologi informasi atau TI, yaitu untuk memahami perkembangan teknologi, lalu mengetahui cara menggunakan teknologi untuk menunjang pekerjaan atau aktivitas, dan yang terakhir sebagai bagian dari transformasi digital di berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Hai semua, saya di sini Devi Umaya dari kelas Manajemen 103. Di sini mari kita menjelajah bersama tentang perkembangan komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses informasi dan melakukan tugas-tugas tertentu. Pada komputer itu sendiri berasal dari istilah asing yakni bahasa Latin, yaitu computare, yang memiliki arti menghitung. Dan dari bahasa Inggris, komputer disebut dengan kata yang berbeda, namun memiliki kesamaan makna yakni sama-sama menghitung. Kemudian ada definisi umum. Yang pertama, pengolahan data atau menghitung, membandingkan dan mengatur data. Yang kedua, menyimpan data, menyimpan dan mengambil data. Dan yang ketiga, mengeluarkan informasi, menampilkan hasil pengolahan data. Memasuki sejarah komputer, dari generasi pertama hingga generasi sekarang ini, tentu komputer sudah mengalami banyak sekali perubahan, dimulai dari pertama ditemukan hingga sekarang. Tentunya terdapat banyak perkembangan yang terjadi, baik dilihat dari hardware maupun software-nya.
Generasi komputer ada beberapa poin penting tentang perkembangan komputer. Yang pertama, generasi pertama terjadi pada tahun 1942 sampai 1943. Kemudian generasi kedua pada tahun 1960, kemudian pada generasi ketiga 1970, generasi keempat 1980, hingga generasi kelima yaitu 1980 sampai sekarang ini. Generasi pertama itu dapat dibilang generasi ini merupakan generasi digital elektronik. Jadi dirancang di sekitar tahun 1942, kemudian John Presper Eckert memulai mengerjakan sistemnya pada tahun 1943. Kira-kira pekerjaan ini selesai dikerjakan pada tahun 1946. Ruang yang cukup besar dibutuhkan untuk tempat hasil dari program ini. Untuk program ini ruangan yang dibutuhkan sekitar 500 meter persegi. Selain itu, ia juga membutuhkan 10.000 kapasitor, 75,00 relay, dan 70.000 resistor. Komputer juga memakai 18.000 tabung vakum. Listrik yang dibutuhkan yaitu 140 kilowatt saat program dioperasikan. Kemudian generasi kedua, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua yaitu transistor merupakan salah satu penemuan penting pada generasi ini. Pada tahun 1960-an, ilmuwan memulai pembuatan generasi kedua dari komputer ini. Memang, memperkecil bentuk dari komputer dari generasi sebelumnya merupakan salah satu tujuan para peneliti supaya dapat memudahkan dalam pengoperasiannya. Generasi ketiga, komputer generasi ini dapat dikatakan termasuk cukup saat perkembangannya. Pada generasi ketiga, para ilmuwan akhirnya mencari cara untuk mengatasi masalah yang umum dialami para pengguna komputer, tepatnya pada tahun 1970-an. Komputer generasi kedua meningkatkan efisiensi dan mengurai biaya. Hal inilah yang membuat Jack Billy, yang merupakan seorang ilmuwan, mencoba melakukan berbagai penelitian dan akhirnya ia mengembangkan teknologi Integrated Circuit atau IC. Kemudian masuk di generasi yang keempat ya teman-teman. Generasi ini pada dasarnya merupakan update dari teknologi yang dibawa dari generasi ketiga. Komputer generasi keempat itu terjadi pada tahun 1980. Ditandai dengan penggunaan mikrosensor dan perkembangan teknologi semikonduktor. Kemudian pada generasi ini, mikrokomputer 4 bit sudah mulai diperkenalkan sekitar tahun 1980-an, yang akhirnya perusahaan Intel termasuk yang membawa perubahan mengenai mikrokomputer. 4004 merupakan sebutan untuk komputer ini di mana sudah memakai chip prosesor. Jadi tidak seperti generasi yang ketiga itu ya, dan banyak mengalami kemajuan. Kemudian di generasi kelima, saatnya kita membahas tentang sejarah komputer. Pada generasi kelima yang disebut juga dengan generasi saat ini, komputer generasi kelima lahir dari keinginan untuk menciptakan mesin cerdas yang bisa belajar dan beradaptasi. Pada generasi kelima ini juga banyak sekali perkembangan yang terjadi. Banyak yang menyebut generasi ini sebagai komputer untuk generasi masa depan. Ya teman-teman, generasi ini ada berkat perkembangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan teknologi. Sehingga industri di bidang komputer menjadi semakin beragam. Misalnya, muncul perusahaan seperti Microsoft dan Intel yang jadi pionir perkembangan hardware maupun software. Kemunculan tablet, netbook, kemudian ultrabook, ada lagi smartphone, dan masih banyak lagi merupakan bentuk variasi dari banyak teknologi yang berkembang dari komputer yang sangat canggih. Pastinya akan semakin banyak bentuk kecanggihan komputer yang dibawa oleh para perusahaan teknologi untuk kedepannya. Ini dapat dilihat ya perkembangannya dari yang dia membutuhkan
ruangan yang cukup besar, hingga 500 meter persegi sampai akhirnya jadi ya seperti komputer atau laptop yang kita pakai sekarang-sekarang ini. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Andre Saya dari kelas MJ 103. NIM saya 240201010148. Nah, seperti yang bisa kita sama-sama lihat di layar yang sedang saya presentasikan pada saat ini, CPU singkatan dari Central Processing Unit. Dan untuk definisinya sendiri akan saya bahas di slide selanjutnya. Izin. What is CPU? CPU seperti yang tadi sempat saya sebutkan sebelumnya, Central Processing Unit, yaitu termasuk dalam perangkat pemrosesan. Jadi di komputer itu banyak jenis-jenis perangkat. Nah, CPU sendiri termasuk dalam perangkat pemrosesan. Sering disebut sebagai prosesor yang merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Lalu CPU juga bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program, melakukan perhitungan, mengadakan operasi perangkat keras lainnya. Adapun siklus instruksi yang diberikan, yang dilakukan oleh CPU ada empat, yakni fetch, decode, execution, dan store. Untuk perhitungan sendiri, perhitungan yang di eh, cara perhitungan sendiri dari CPU itu adalah menggunakan dua perhitungan, dua cara perhitungan, dua skema perhitungan. Yang pertama adalah logika dan yang selanjutnya adalah aritmatika. Mungkin sedikit yang bisa saya bahas terkait definisi dari CPU. Izin saya langsung ke slide selanjutnya mengenai fungsi dan komponen utama CPU. Fungsi utama CPU adalah pemrosesan data seperti yang tadi sempat dibahas di slide sebelumnya. Lalu yang kedua adalah untuk mengontrol perangkat keras, yang ketiga untuk eksekusi instruksi, dan yang keempat komunikasi sistem. Eh, jadi secara fungsi kita bisa lihat bahwa CPU adalah perangkat yang paling penting dalam suatu komputer, dalam satu komputer itu sendiri. Lalu komponen CPU ada tiga ya, secara garis besar ada ALU, ada CU, ataupun register. ALU sendiri berfungsi sebagai untuk melakukan perhitungan matematis dan operasi logika, dan CU atau bisa disebut control unit untuk mengatur eksekusi instruksi dan aliran data. Jadi lebih ke arah eksekusinya ya. Jadi ALU itu memperhitungkan, sedangkan CU untuk mengeksekusi. Sedangkan yang terakhir adalah register, memori kecil untuk menyimpan data sementara yang tadi sempat diproses oleh ALU dan CU. Nah, mungkin itu untuk fungsi dan komponen CPU. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah hubungan CPU dengan komponen lain, yang tentunya hampir bisa dibilang CPU berhubungan dengan semua komponen yang ada di dalam komputer itu sendiri. Yang pertama dengan RAM, lalu HDD atau SSD, lalu perangkat input, output, lalu yang terakhir penyimpanan sekunder. Untuk RAM sendiri ya seperti yang kita sama-sama sering eh, pakai ya di komputer. Jadi cepat atau enggaknya komputer mungkin banyak yang bilang berdasarkan dari RAM, tapi sebenarnya itu kontributor terbesarnya adalah dari CPU-nya sendiri. Lalu HDD atau SSD yaitu wadah eh, untuk kita menyimpan data secara permanen ya, yang yang bahkan sudah tidak diproses lagi akan tersimpan di HDD dan SSD, dan itu pun diinstruksikan oleh CPU. Lalu perangkat input untuk mengambil data. Contoh perangkat input mungkin seperti keyboard atau mouse, yang dimana pengguna dari komputer memberikan instruksi kepada komputer itu. Lalu selanjutnya perangkat output, contohnya eh, seperti monitor dan sebagainya ya, yang dimana CPU menyampaikan hasil dari yang tadi sempat kita instruksikan via perangkat input. Lalu yang terakhir penyimpanan sekunder adalah tempat atau wadah untuk data permanen juga ya, tapi bukan untuk penyimpanan primer. Mungkin itu untuk yang hubungan CPU dengan komponen lain. Dan ada tiga cara untuk CPU atau prosesor untuk menghubung ke sistem yang biasa disebut sebagai bus. Ada tiga jenis. Yang pertama bus data, lalu bus alamat, dan yang ketiga bus kontrol. Bus data seperti yang sudah saya berikan not di bawah, bus data adalah untuk mengangkut data antara CPU dan komponen lainnya. Lalu bus alamat untuk menentukan lokasi memori tempat data disimpan. Dan yang terakhir bus kontrol untuk mengirimkan sinyal kontrol untuk koordinasi ke perangkat. Mungkin itu yang bisa saya bahas terkait bus penghubung CPU dan prosesor sistem.
Izinkan saya untuk bahas ke slide selanjutnya. Slide yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja CPU, kecepatan clock, jumlah core, dan cache memory. Jadi ada tiga. Ya, untuk kecepatan clock sendiri adalah untuk mengukur jumlah instruksi yang dapat diproses per detik, untuk jumlah core untuk memungkinkan multitasking lebih efisien, dan yang terakhir cache memory untuk mempercepat akses data menyimpan. Lalu slide selanjutnya adalah terkait inovasi teknologi CPU. Bisa dibilang bahwa CPU adalah teknologi paling mutakhir yang diposisikan sebagai otak dari komputer. Jadi dari dulu sampai sekarang kita masih menggunakan teknologi CPU karena memang belum tergantikan. Hanya saja CPU mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, dari dan pembaruannya sendiri itu bermacam-macam ya. Yang pertama lebih cepat, lebih efisien, lebih modern, dan lebih mandiri. Ya, jadi mungkin dulu kalau kita memproses sebuah data memakan waktu 3 menit, sekarang mungkin hanya 1 menit atau bahkan hitungan detik. Lalu efisien juga, modern, independen, ya ada kaitannya dengan yang sekarang lagi marak ya, AI dan sebagainya lah. Nah, itu adalah fungsi dari CPU sendiri ya, kontribusi terbesarnya dari CPU. Seperti yang gambar yang saya attach di presentasi di depan, kita bisa lihat dulu bentuk CPU seperti ini, lalu sekarang lebih lebih apa ya, lebih modis lah ya, lebih lebih bagus lah, dan tidak hanya secara visual, namun secara kualitas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfatimah Zahra. Saya dari kelas manajemen 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Apa itu memori? Memori komputer adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Selanjutnya ke fungsi memori. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan change. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Dan yang terakhir, menyimpan data multimedia. Oke, lanjut ke jenis-jenis memori. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Contoh memori primer diantaranya yakni RAM dan ROM. Pendukung memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Yang kedua ada USB. USB merupakan sebuah perangkat portabel yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Oke, selanjutnya sifat memori. Sifat memori itu ada dua macam, yaitu volatil dan non-volatil memori. Apa sih volatil dan non-volatil memori? Memori volatil memerlukan daya untuk
menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk bit, sedangkan internal berbentuk bit atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Lanjut ke kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang kedua, ada memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Dan yang ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Oke, selanjutnya ke metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu, pertama, associative access method merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Yang kedua, direct memory address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memori oleh perangkat input atau output. Dan yang ketiga, random access method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Dan yang keempat, sequential access method. Metode ini kebalikan dari random access method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Oke, lanjut, lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama change dan register, sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, CD, tape, dan lain-lain. Unit transfer, fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word, sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan Word, karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Retanila. Saya biasa dipanggil dengan nama Rila. Saya dari NJ 103 dari kelompok 9. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dan juga ITS dari pengantar teknologi informasi. Yang pertama adalah perangkat input dan output komputer. Perangkat input dan output komputer merupakan komponen penting dalam sistem komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan data yang telah diproses oleh komputer. Yang kedua, definisi perangkat input. Perangkat input adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Perangkat input memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer, mengubah informasi ke dalam format yang dapat dipahami oleh komputer. Contoh perangkat input, keyboard, mouse, touchscreen, scanner. Tujuan perangkat input mengendalikan komputer, menyediakan data, dan memberikan instruksi. Jenis perangkat input, keyboard, alat yang paling umum untuk memasukkan teks dan perintah. Touchscreen, memungkinkan interaksi langsung dengan komputer melalui sentuhan. Mikrofon, merekam suara dan mengubahnya menjadi audio. Mouse, digunakan untuk mengontrol kursor dan berinteraksi dengan elemen grafis. Scanner, memindai dokumen atau gambar dan mengubahnya menjadi data digital. Webcam, merekam video dan mengambil gambar, memungkinkan komunikasi visual. Fungsi perangkat input.
Yang pertama, menerima data. Yang kedua, mengubah data. Yang ketiga, mentransfer data. Dan yang keempat adalah memproses data. Perangkat input berperan penting dalam menerima data dari pengguna, mengubahnya ke dalam format yang dapat dipahami oleh komputer, mentransfer data ke prosesor, dan akhirnya proses data untuk menghasilkan output. Definisi perangkat output. Perangkat output adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Perangkat input membantu dalam mengkomunikasikan hasil dari operasi komputer, memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, dan merasakan hasil dari proses komputasi. Contoh perangkat output: monitor, printer, speaker, proyektor. Tujuan perangkat output menampilkan informasi, mencetak dokumen, memutar audio, dan menampilkan video. Jenis-jenis perangkat output. Yang pertama, monitor. Monitor menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Yang berikutnya printer. Printer mencetak dokumen dan gambar pada kertas. Speaker memutar audio, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan suara. Proyektor menampilkan informasi visual pada permukaan yang lebih besar. Fungsi perangkat output. Yang pertama, menerima data. Yang kedua, menerjemah data. Yang ketiga, menampilkan data. Dan yang keempat, menyajikan data. Perangkat output menerima data yang telah diproses oleh komputer, menerjemahkan data ke dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna, menampilkan data melalui media yang sesuai, dan akhirnya menyajikan informasi kepada pengguna. Contoh integrasi perangkat input dan output. Keyboard, input teks dan perintah. Monitor menampilkan data yang proses. Printer mencetak dokumen. Dalam contoh ini, pengguna memasukkan data ke dalam komputer melalui keyboard. Komputer kemudian memproses data dan menampilkan hasilnya di monitor. Pengguna dapat mencetak informasi yang dibutuhkan melalui printer. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah perangkat input dan output adalah komponen visual dalam sistem komputer. Mereka memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan mendapatkan hasil pemrosesan data. Penting untuk memahami fungsi dan jenis perangkat input dan output untuk menghasilkan penggunaan komputer dan mencapai tujuan komputasi yang diinginkan. Oke, sekian. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya kembali. Balik lagi dengan saya Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan outline terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Selain itu, dengan adanya jaringan komputer dapat mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan karena satu perangkat dapat digunakan bersama. Contohnya seperti printer yang dihubungkan secara nirkabel. Ada beberapa jenis jaringan komputer, yaitu yang pertama ada jenis PAN atau Personal Area Network. Dia memiliki jangkauan yang terbatas, contohnya seperti Bluetooth. Lalu yang kedua ada jenis LAN atau Local Area Network. Dia memiliki ciri khas hanya dalam satu lokasi saja, contohnya seperti di perkantoran. Lalu yang ketiga ada jenis MAN atau Metropolitan Area Network. Dia jangkauannya dapat mencapai antar kota, perkotaan. Lalu yang keempat, yang terakhir ada jenis WAN atau Wide Area Network. Dia jenis jaringannya memiliki jangkauan antar negara, contohnya seperti internet yang dapat menjangkau kemana saja ya. Nah, berikut adalah contoh gambar ilustrasi dari jaringan-jaringan komputer. Mulai dari jaringan PAN atau Personal Area Network, lalu jaringan LAN atau Local Area Network, jenis MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada jenis WAN atau Wide Area Network. Topologi jaringan komputer adalah struktur dari suatu jaringan komputer.
Topologi ini menentukan cara perangkat saling terhubung dan berkomunikasi. Pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat penting karena mempengaruhi efisiensi, kecepatan, dan stabilitas jaringan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topologi jaringan adalah skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaannya. Ada beberapa jenis topologi jaringan komputer, yaitu yang pertama ada topologi bus. Dia semua perangkat terhubung melalui satu kabel utama. Lalu berikutnya ada topologi ring. Perangkat terhubung membentuk lingkaran tertutup. Yang ketiga ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusatnya, hub atau switch. Topologi tree, gabungan beberapa topologi star dalam struktur hierarkis. Kemudian ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Dia itu kombinasi dari dua atau lebih topologi, beberapa topologi. Berikut adalah contoh jenis-jenis topologi jaringan komputer, mulai dari topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, dan yang terakhir topologi hybrid. Masing-masing dari jenis topologi tadi memiliki keunggulan dan kelemahan, yaitu yang pertama, topologi bus, dia memiliki keunggulan hemat kabel dan dapat diperluas, tapi dia memiliki kelemahan jika kabel utamanya rusak, maka seluruh jaringannya akan terganggu. Lalu berikutnya jenis topologi ring, dia memiliki keunggulan data dapat mengalir teratur dan kinerjanya juga stabil. Akan tetapi dia memiliki kelemahan jika salah satu perangkat gagal, maka seluruh jaringannya akan terputus. Kemudian topologi star, dia memiliki keunggulan mudah dalam manajemen jaringannya. Dan jika satu perangkat ada yang gagal, maka keseluruhan jaringan tidak akan langsung terputus. Nah, tapi dia memiliki kelemahan, dia memiliki ketergantungan pada perangkat pusat, yaitu hub atau switch-nya. Lalu topologi tree, dia memiliki keunggulan mudah untuk dikembangkan dan cocok untuk jaringan yang besar. Tapi dia memiliki kelemahan, semakin banyak jumlah perangkatnya, maka akan semakin sulit instalasinya. Lalu kemudian topologi mesh, dia memiliki keunggulan koneksi langsung memastikan redundansinya tinggi. Tapi dia memiliki kelemahan, membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi yang rumit. Dan yang terakhir untuk jenis topologi hybrid, dia memiliki keunggulan fleksibel untuk kebutuhan jaringan yang besar. Akan tetapi dia juga memiliki kelemahan, yaitu instalasi dan pemeliharaannya yang sangat sulit. Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih banyak Pak Novi dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.